Santri itu harus siap dengan ilmu dan kemampuan, karena santri itu pasti dibutuhkan di setiap zaman. Santri itu dibutuhkan di setiap keadaan. Jangan pernah minder menjadi santri, sebab kalian adalah aset terbesar dari bangsa dan negara Indonesia ini. Karena saya juga santri, saya pernah di pesantren, saya pernah duduk lama di pesantren. Nah, cuma kalau olo-oloan di dunia pesantren ini memang khusus, Bu. Santri, bola pernah nisul ya, Bu? Hah? Abah nambung kebatir kiai, Pak. Siapa bapak sahabat bukan aja, Bu, ada di pesantren. Karena itu laku saya lah, Bu. Panggilan, ada macam pakai tentang kedua kali ya. Karena dulu belum ada kos, kita dibikinkan tempat khusus masak nasi. Sama sampai Pak Jai. Mau musim hujan, kalau udah musim hujan susah cari kayu. Ujung-ujungnya apa? Kayu. Dinding kayu tempat masak yang dibikin kayu bakar. Tapi kalau di sini nggak Ibu Jai ya. Semuanya di kos ya, alhamdulillah. Tapi Bu, hidup di pesantren itu insya Allah sehat, nggak bakal kena penyakit darah tinggi. Kok bisa Pak Kiai? Iya, karena makannya cuma tahu sama tempe. Tapi insya Allah di Al-Mansur enak makannya. Ya Kiai ya, banyak sambal Pak Kiai ya. Banyak kuah sama sambal sama air ya. Allahu Akbar. Saya kalau melihat kalian masuk pesantren, ingat kenangan saya 30 tahun yang lampau. Ketika saya sering dipanggil sama kiai, sama ustaz, sama mudabbir, sama murabbi, luar biasa. Karena saya salah satu santri yang paling ini kocak nakal. Benar, kan tak ada kiai sih ya. Anak-anak gadis. Dulu 37 tahun yang lalu di pesantren aku dipanggil sastrawan. Asal melihat santri-santri cantik, dibikin puisi. Sampai suatu hari saya dipanggil sama putra kiai, ternyata surat saya nyasar kena ke adiknya kiai. Panggil namanya Zen. Loh, Mudabbir panggil Zen. Iya, Ustaz. Dipanggil sama kiai. Wah, senang saya. Jarang-jarang ketemu kiai. Saya ngomong sama santri, santri dengerin ya. Nih, satu-satunya santri yang dipanggil khusus sama kiai. Udah sombong saya. Jarang santri dipanggil kiai langsung sama pimpinan pondok. Sekali ketemu, Bismillah. Belum pintar bahasa Arab. Bismillah. Kiai nanya apa? Nyaman kaki sampah. Oh. Karena saya tulis di situ pendekar penyakit berdarah. Kiai saya karena lulusan dari masjid. Ya saya indah enggak. Aku minta boleh langsung. Mungkin. Orangnya cuma mungkin. Hah? Insya Allah. Insya Allah apa? Apakah ini punyamu? Iya Kiai. Kamu tulis untuk siapa ini? Waduh. Artinya masak saya. Saya tulis surat itu bukan untuk adiknya Kiai. Memang kebetulan namanya sama. Rupanya surat itu nyasar. Akhirnya sama Kiai mandi ke kolam 2 jam. Saya suruh mandi di kolam 2 jam Pak sambil baca Yasin. Keluar kembang betul. Saya memang di pesantren dulu dikenal penyair. Iya makanya penyair yang ganteng Pak. Santri putri sarangnya.
jawab, opa. Sempat kau ketemu aku dulu 37 tahun lampau, habis kayungan aku. Tapi itulah santri, Pak. Santri itu tidak hanya sekedar pintar, santri itu tidak hanya sekedar alim, tapi santri itu insya Allah adalah makhluk kreatif. Jangan pernah khawatir bahwa keluar dari pesantren tidak dibutuhkan di masyarakat. Masyarakat masa depan itu membutuhkan kalian para santri. Maka beruntunglah bahwa kalian hari ini dididik di tempat ini. Kalian memang hari ini adalah seorang santri, bahwa kalian hari ini adalah seorang pelajar. Kalian hari ini hanya seorang santri dari Kiai Mansur. Tapi subhanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah cikal bakal pemimpin di masa yang akan datang. Kita tidak tahu di hadapan kita ini para santri-santri ini. Ada ratusan santri di pesantren ini. Kita tidak tahu kalau ternyata di antara mereka-mereka ini kelak yang akan menjadi pemimpin-pemimpin kita di masa yang akan datang. Kita tidak tahu apakah di antara mereka akan lahir para ulama, lahir para kiai, lahir para kades. Tapi kalau jadi kades, jadilah kades yang jujur. Jangan seperti kades di belakang saya. Ada kadesnya. Oh, mohon maaf saya nggak ngeliat dari tadi Pak Kades. Pak Kades istrinya berapa? Nah itu kan udah mulai tak jujur dia. Istrinya yakin baru satu apa niatnya cuma satu? Jawab menggagap dia. Pak Bas, saya doakan istrinya 4. Jangan diaminkan, Muhammadnya nanti amarah. Santri itu harus siap. Susah memang, sulit memang. Di saat orang lain sedang tertidur, kalian dibangunkan jam 3 subuh, gom bangun. Kadang jam 3 langsung mandi. Habis mandi kemudian kalian sholat tahajud, ambil Quran, kemudian kalian muthala'ah. Orang mau jadi hebat dan sukses itu selain harus bertakwa kepada Allah, santri itu harus lazimul muthala'ah, harus membiasakan diri bermuthala'ah. Habis sholat subuh kemudian kalian diajarkan lagi, dididik lagi. Nanti kemudian siang kalian belajar. Kurang lebih santri itu belajarnya tidak kurang dari 12 sampai 13 dan 14 jam. Maka Allah tidak memilih semua orang untuk menjadi santri. Karena hanya orang yang kuat dan sabar semata yang bisa dididik di dunia pesantren. Karena kelak kalian ra'aitul ilma sahibuhu karimun walau kana abahu li'am. Seorang santri dan ahli ilmu pasti akan menjadi orang yang sangat hebat di masa yang akan datang. Santri dan orang yang memiliki ilmu pasti akan mendapatkan tempat di setiap saat dan setiap zaman. Walaupun mungkin orang tuanya hanya seorang petani biasa. Jangan pernah minder, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Karena mungkin orang tua kita bukan orang alim, orang tua kita mungkin bukan pejabat, orang tua kita bukan orang-orang yang sangat kuat, mungkin orang tua kita bukan orang hebat. Tetapi kalianlah yang harus membuktikan bahwa dari rahim seorang ibu yang sederhana bisa lahir seorang ulama, dari rahim seorang ibu yang sederhana dan miskin bisa lahir seorang pemikir-pemikir besar di bangsa ini. Dan itu adalah Santri Al-Mansur Islamic Boarding School. Saya santri, boleh saya minum? Cuma tak bisa mulai jengkok dulu. Bismillah. Tapi ibu hati-hati ibu. Ibu punya ini semua? Punya? Ya, orang Arab biasa dulu menyebutnya jawal. Sekarang bukan lagi jawal. Jenis Android seperti ini orang Arab tidak menyebutnya jawal, tapi syaitanir rajim. Dulu saya ada cerita, anaknya masuk pesantren dan kebetulan di pesantren pintar bahasa Inggris. Akhirnya karena di sini ada program bahasa Inggris ya Pak Kiai, ada program bahasa Inggris, bahasa Arab, ada bahasa Mandarin. Mana guru Mandarinnya? Hah?
Guru Korea ada? Nggak ada, belum guru Korea belum ya. Bahasa Madura kan? Orang kapi ya, dan anak baca dia. Jadi begini, suami istri ini masukin anaknya ke Islamic boarding school. Biar anak kita pintar mah, kita masukkan ke Islamic boarding school. Iyalah Pak, apa yang penting anak kita pintar be. Singkat cerita si anak titip nomor. Pak, Ma, kalau nanti mau telepon, boleh nanti telepon ke nomornya Ibu Nyai. Nah, ini nomornya Ibu Nyai, nanti boleh telepon. Dapat 2 hari, karena di kampung itu jauh dapat sinyal, tiba-tiba di HP itu terdengar bunyi operator seperti ini. Your number is calling is not delivered. Please you try for a minute again. Kaget bapaknya. Wih, baru 2 hari mondok di Al-Mansur. Pintar bahasa Inggris dia. Padahal dia ngomong HP. Emaknya tak percaya. Jangan bual Pak, anak kita bawa 2 hari. Mana tahu, rezeki dari Allah. Anak kita jadi pintar. Nanti masuk kan bagus pesantrennya, gitu. Telepon lagi dengan maknya. Your number is calling is not delivered. Please you try it again. Betul kali. Tak kalah kita masukkan Al-Mansur. Sukelah mak bapak nih. Ini udah tak usah diganggu. Tak iya pun kita tak bisa jawab. Singkat cerita, 2 minggu berikutnya telepon lagi. Operator berubah. Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Cobalah beberapa menit lagi. Astagfirullahaladzim. Tak mampu nampaknya anak kita nih mak sekolah di Al-Mansur. Sibuk terus dia. Lama-lama anak kita bisa tak betah mak kata dia. Cobalah Pak, kata dia kan. Dia berkata sibuk. Ajak terus kali dia. Padahal Pak kasihan Pak. Pakai kan jaga kita Pak. Ini penting untuk kita dengarkan. Bahwa memang kemajuan zaman itu mesti. Saya tahu postingan Kemansu ini kaya. Ibu Nyainya baru dapat hadiah mobil Alfa. Tahu saya. Karena saya pernah kejadian. Saya diundang ke Denpasar Bali. Diundang oleh salah satu pengusaha besar. Saya bingung. Istri saya cemas. Abi mau ceramah kemana? Ke Denpasar. Habis ceramah langsung pulang kan? Iya, langsung pulang. Enggak ke pantai kan? Tahu sendiri Bali kan Pak? Bapak pengen ke Bali kan? Iya, yang pengen ke Bali. Masalahnya di mana? Pinter kemajuan zaman itu penting. Saya dijemput oleh salah satu mobil mewah. Saya tidak perlu sebut merek. Yang jelas ketika saya tanya dengan drivernya, saya tanya dengan sopir, Mas driver, kira-kira ini mobilnya berapa sih harganya? Mungkin kalau di Indonesia karena ditambah dengan pajak 100% Pak Kiai, mungkin mencapai 8-9 miliar. Wow. Yang bikin wow gimana Bu? Saya nak masuk bingung. Mana pintunya? Saya contohkan ya. Jadi sama sopir bilang, monggo Pak Kiai, monggo. Monggo Pak Kiai, monggo. Nah gimana saya mau masuk ke Mansur? Saya nggak tahu mana pintunya. Tapi sambil begitu, yang namanya santri ini kan banyak akal. Monggo Pak Kiai, monggo. Tangan di belakang sambil begini. Siapa tahu kan ke pintu kan? Tiba-tiba, tik, keluar. Oh. Lahir di kampung boleh, yang tak boleh itu kampungan. Kenapa kau ketawakan? Lahir di kampung, saya lahir di kampung, besar di kampung. Tapi problemnya bukan karena lahir di kampung. Problem dasarnya jangan kampungan. Biar lahir di kota, besar di kota, tapi tidak punya ilmu. Itulah orang yang kampungan sebenarnya.
Ya, nampaknya banyak fan saya hari ini. Kenapa penting saya sampaikan ini? Saya ini sekali lagi saya bangga menjadi santri. Dan ketika sekitar tahun terakhir saya berada di radio itu tahun 2003 dan 2004. Tapi sebelumnya suara saya banyak dipakai untuk beberapa iklan. Mungkin pernah mendengar iklan obat namanya Promah, itu suara saya. Iya. Kalau Anda sakit minum Promah. Kalau pernah dengar iklan di Oskadon, itu suara saya juga. Sakit kepala. Kalau obat kuhab saya tak mau. Trauma masa lalu gitu. Iya, saya santri. Bahkan ada satu penerbangan saya tidak perlu sebut. Salah satu penerbangan itu menggunakan jasa suara saya kurang lebih 1 sampai 2 tahun. Iya, ingat ya. Dan itu suara saya. Kalau ibu pernah mendengar kalimat seperti ini, para tamu yang terhormat, nah itu suara saya. Bagi Anda, para calon penumpang Garuda Indonesia Airways dengan nomor penerbangan DA123 dengan nomor penerbangan tujuan dari Bandara Internasional Sukarno Jalan menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Jakarta, dipersilakan untuk menaiki tangga pesawat dari pintu ketiga. Itu suara saya. Ini nampaknya susah dia bayar saya. Kalau tak kembal balik lah saya. Karena saya santri. Santri itu harus siap dengan ilmu dan kemampuan. Karena santri itu pasti dibutuhkan di setiap zaman. Santri itu dibutuhkan di setiap keadaan. Jangan pernah minder menjadi santri, sebab kalian adalah aset terbesar dari bangsa dan negara Indonesia ini. Maka ibu-ibu yang sudah masukkan anaknya ke pondok pesantren atau Al-Mansur Islamic Boarding School di Kuburaya ini, jangan khawatir, karena insya Allah tahun-tahun yang akan datang saya melihat prospek besar di pesantren ini, dan mudah-mudahan pesantren ini bisa berkembang hingga ke mancanegara. Ini harus menjadi barometer, ini harus menjadi ukuran. Karena soal uang Kiai Mansur nggak masalah. Macam-macam ya pakai. Allah mampu. Sudah berapa santrinya? 100. Hanya dalam 2 tahun sudah ada 121. Tapi seorang entrepreneur. Apa yang ibu? Apa sih itu udah dia aja kan? Macam tak ada bahasa. Entrepreneur jangan bu. Bukan ada Ampoi panjat ke kalah pakai parot. Aduh nyior. Oke tidak ada susah. Pengusaha, beliau ini pengusaha. Istrinya seorang politisi, banyak duit. Masih banyak duit punya. Oh, boleh lah bagi. Sama kawan. Ini yang sungguh luar biasa. Satunya seorang kiai, satunya pengusaha, satunya seorang politisi. Kalau kalian mau bercita-cita, dengerin ya. Cita-cita itu jangan sederhana. Santri, cita-citamu apa? Saya cukup jadi kiai tahlil saja, Ustaz. Mencoba jadi kiai tahlil atau kamu tuh? Yang putri-putri, apa cita-cita besar kalian? Jadi istri Pak Kiai. Kami ini 2 kan, nah. Pak, kita di nomor telok. Imun siap sakit hati tak apa-apa lah. Biar makin lama. Gitu Kiai. Ya. Sudah berapa menit selama saya? Saya hitungannya menit Pak Kiai. Kenapa saya bahagia? Setiap kali saya masuk pesantren saya bahagia. Apalagi berapa kali saya lewat dari pesantren ini, saya dari depan lihat. Masya Allah. Saya tidak menyangka seorang kiai muda yang bernama Kiai Mansur Zabri punya cita-cita seperti itu. Kalau saya sendiri punya uang sebanyak ini, tak kayak mau santri. Mau santri jerogi. Atal lor tak atal lor.
yakin. Kan begitu Sabayun. Iya, jadi kiai itu mesti bukan cuma sabar, super sabar. Ibu nyai juga ultra sabar. Iya, kalau nggak sabar nggak bisa. Wah santri ini Pak, santri ini Bu, luar biasa. Wah depan kiai, kiai ini, coba mengendul 5 langkah. Lah Pak Arte makan bian. Kita insaf pembian. Nah ini penting. Tapi itu sebenarnya menunjukkan bahwa santri itu tidak bisa diam. Karena santri dididik, dicetak agar menjadi orang-orang yang kreatif dalam berpikir. Maka Kiai Mansur itu dasarnya adalah seorang santri. Sampai kapanpun kata Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, mazilta taliban, sampai kapanpun kamu tidak akan berhenti menjadi seorang santri. Kalau kalian keluar dari pesantren, jangan pernah mengatakan ini bekas pesantren saya. Kalau kalian keluar dari tempat ini, jangan pernah mengatakan itu bekas guru saya. Sampai kapanpun guru kalian yang mendidik ruh kalian untuk kenal kepada Allah, itulah guru kalian yang sebenarnya, yang membimbing kalian mengenal kepada keesaan Allah, yang mengenalkan kalian kepada Rasulullah, yang mengenalkan kalian cinta kepada agama Allah, yang mengenalkan kalian cinta kepada Quran dan hidup sesuai dengan cara-cara Islami. Itulah guru kalian yang sebenarnya, dan itu ada ketika kalian masuk di Islamic Boarding School Kuburaya. Kalau kalian punya cita-cita di tempat ini, jangan kecil, bercita-citalah besar. Insya Allah guru dan kiai kalian siap memberikan fasilitas bagi kalian. Dan orang tua jangan pernah khawatir dan ragu. 1 rupiah yang bapak berikan ke anak bapak, walaupun itu hanya sekedar mengirim dan memberikan makanan ke anaknya yang ada di pesantren, sebenarnya itu adalah infak dan sedekah untuk keluarga. Maka jangan khawatir, jangan takut. Bulanan pakai Pak Kiai. Iya. Berapa? Murah. Murah bukan berarti hasilnya murah. Ini hasil pondok murah. Macam mana Pak Kiai dulu tak bayar? Tak bayar. Macam mana cirinya tak bayar? Macarin anak Kiai. Oh, coba kelaku dia. Boleh kita Pak Haji coba kaki dia. Nah ini guyon biar nggak ngantuk. Sebenarnya saya ini malam ini Pak Kiai saya harus berangkat ke Sungai Segat Pak Kiai. Oh padu saya ini Pak Kiai dari kemarin bulan Februari sampai nanti tanggal 11 apa Pak? April. 11 April tiap hari saya harus ceramah di beberapa tempat, kadang 1 tempat, kadang 2 tempat, kadang 3 tempat. Enak jadi Kiai, dia nyaman lah. Soko pakai kaki. Sebab begini, kalau kalian mau jadi kiai, mau jadi ustaz, jangan dicita-citakan, tapi berniatlah bercita-cita menjadi hamba Allah yang solid. Soal alim dan pintar itu hanya bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting sampai ngabdi di pondok, jangan banyak melawan, jangan banyak membantah. Kalau guru kalian memerintah ini dan itu, tujuannya biar kalian jadi orang pintar dan alim. Insya Allah keluar dari pesantren, kalian akan dibutuhkan oleh orang. Soal rezeki Allah yang urus. Yang penting ikhtiarnya cukup, takwanya itu. Jangan pernah khawatir bahwa sebenarnya ketika anak-anak kita dididik di tempat ini, tujuannya tidak ada lain agar mereka menjadi anak yang salih. Ketika mereka menjadi anak salih dan salihah, insya Allah akhlak dan etika hidup mereka baik. Banyak di luar sana anak-anak yang sekolah sampai ke perguruan tinggi, tetapi mereka nyaris tidak punya etika. Kenapa? Karena hatinya kosong dari kebenaran akidah. Tapi kalau sudah masuk pesantren, apalagi di sini sudah menggabungkan berbagai macam unsur-unsur pendidikan, jangan takut, jangan ragu dan jangan khawatir. Insya Allah hasilnya akan lebih baik di masa-masa yang akan datang. Persoalan ketika nanti kalian keluar di masyarakat akan menjadi apa? Allah yang akan mengurus semuanya itu. Yang paling penting kalian sekarang banyaklah belajar. Contoh guru-guru dan ulama-ulama yang ada di sekitar kalian. Nanti kalau jadi seorang da'i, jadi seorang kiai, jadilah seorang da'i dan seorang kiai yang bersikap lemah lembut, yang mengajarkan dan menyampaikan Islam yang ramah, Islam yang lembut, Islam yang penuh dengan kesantunan. Jangan mengajak orang tapi dengan kekerasan.
Sebab kekerasan itu sudah ditinggalkan oleh Rasulullah Muhammad SAW ketika Rasulullah berdakwah di tengah masyarakat Arab jahiliyah yang penuh dengan kehidupan kekerasan. Maka Rasulullah menyampaikan dakwah dengan cara yang lembut, mengajak orang lain kepada Islam, tapi dengan cara yang santun, dengan bahasa yang baik. Kalau kita berdakwah mengajak orang ke jalan Allah, tapi kita menyakiti hati dan perasaannya duluan, yakinlah mereka tidak akan pernah mendengarkan Islam. Tapi dekati mereka, ajak mereka dengan kesadaran hati, dan itu hanya bisa dilakukan oleh para santri-santri yang sudah dibekali dengan ilmu akidah, yang sudah didasari dengan ilmu syariah, ilmu muamalah, ilmu muasyarah, dan akhlak-akhlak yang baik. Maka insya Allah hasilnya akan tercipta dakwah-dakwah yang mengedepankan nilai-nilai kebaikan, mengedepankan nilai kesantunan, mengajak orang dengan penuh kelembutan, tidak memukul tapi merangkul, tidak menghina tapi kemudian mendidik manusianya. Itulah akhlak yang diajarkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan insya Allah itu akan kita temukan di Pondok Pesantren Al Mansur Kubudaya ini insya Allah.